Batuku bukan hanya sekadar batu. Ia adalah saksi sejarah. Saksi bahwa dahulu ada manusia yang dihancurkan oleh keserakahan, lalu dibangkitkan kembali oleh keikhlasan. Hasil dari pertapaan 7 hari 7 malam di atas batu cepu yang akhirnya mengalirkan air panas. Air yang bisa menyembuhkan juga membersihkan jiwa. Dulu warga berdatangan mengambil air dari sini untuk kesembuhan dirinya, kesembuhan orang terdekatnya, dan juga ketenangan jiwa. Tapi sekarang sudah berubah, dan aku sebagai pengingat kalian. Waktu kecil, emak suka duduk di batu ini sambil cerita tentang leluhur. Aku selalu ingat kata-kata emak. Emak bilang, "Rati, batu ieu bisa ngadengi doa urang. Lamun hatena jujur jeung bersih." Tapi nyatanya, hati orang-orang pada rakus. Mandira datang dari kota dengan membawa map tebalnya sambil tersenyum palsu. Dia bilang, "Rati, ini kesempatan emas. Kita tidak boleh menyanyiakannya. Kalau tempat ini dikembangkan, kita bisa bangun rasa spiritual. Ada spot foto dan kolam pemandian. Tempat ini bisa terkenal dan cuan untuk warga." Apa katanya? Larang cuan. Ini warisan, bukan spot foto, bukan untuk larang cuan. Semalam, aku mimpi bapak duduk di batu ini. Tapi wajahnya menunjukkan kekecewaan. Kata bapak, "Nah, batu ini sudah tidak bisa menyembuhkan orang lagi." Setelah mimpi itu, hanya perkataan itulah yang selalu melintas di benakku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Dan tadi pagi, Rani, anak tetanggaku yang masih kecil, datang sambil menangis. Katanya, "Teh Rati, kenapa batunya sudah tidak bisa menyembuhkan mama seperti dulu lagi?" Aku hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Aku merasa gagal menjaga warisan nenek moyang.
Alih-alih mendukungku, dia malah menjawab, "Sudah Ratih, jangan bikin onar. Toh warga juga sudah dapat jatah kompensasi tiap bulan." Jatah? Ini bukan soal uang. Ini soal tanah. Tanah kelahiran. Tanah tempat Bapak disemayamkan. Tanah tempat doa Ibu terkabul. Apa salah kalau aku marah? Apa salah kalau aku menangis lihat tempat ini sekarang? Tapi kata emak, "Ratih, lamun hayang ngajaga alam, ulah ku amarah, tapi ku cinta, ku sabar, ku tekad." Tapi mereka serakah, tidak punya hati. Mereka lupa kalau tempat ini warisan nenek moyang. Maafkan Ratih, Pak, Ma. Sekarang tempat ini ramai. Bahkan batu yang mereka bilang keramat dijadikan objek foto. Leluhur kadang hanya dipajang di papan informasi. Ritual diganti foto, doa diganti cerita Instagram. Dan tempat yang dulu dikenal suci sekarang jadi objek wisata. Lantas kemana perginya cerita nenek moyangku? Kemana doa yang selalu dipanjatkan oleh nenek moyangku? Di mana rasa hormat kalian terhadap warisan nenek moyangku? Apa? Menyalahkan kemajuan? Aku sama sekali tidak menyalahkan kemajuan. Tidak. Aku hanya ingin mengingatkan kalian bahwa batu ini adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga. Batu ini punya cerita, punya sejarah. Aku hanya ingin kalian ingat bahwa batu bukan hanya sekadar batu. Batu terbentuk oleh doa, oleh niat yang tulus. Dan tanah ini bukan hanya tempat wisata. Di bawah tanah yang kalian injak-injak ini terdapat tulang nenek moyang yang dulunya berdoa di atas